Kalau kami Muslim percaya bahwa Yesus itu manusia. Tadi Bukan katanya apa Pak di Tuhan. situ Pak? Coba Bapak baca. Dia yang datang. Coba. Dia yang datang sebagai manusia. Sebagai. Tunggu Pak. Muslim ini ngotot dan gagal paham. Dikuliti habis oleh Agatha. Yesus manusia versus Yesus datang sebagai manusia. Mari kita simak debat mereka berikut ini. Kategori penyesat itu adalah ia berupaya merubah ajaran Yesus. Betul tidak? Nah, betul. Kemudian data ini 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa yang telah datang sebagai manusia. Itulah sang penyesat antikristus. Kalau kami Muslim percaya bahwa Yesus itu manusia. Tadi Bukan katanya apa Pak di Tuhan. situ Pak? Coba Bapak baca. Dia yang datang. Coba. Dia yang datang sebagai manusia. Sebagai. Tunggu Pak. Kayak saya main drama kan. Agatha sebagai titik. Berarti sebenarnya ketika saya datang sebagai titik, saya bukan titik. Jadi ayat yang Bapak bawa Keliru. harus jeli ya. Kamu jangan mengubah ajaran saya. Nanti kamu jadi antikristus ya. Dia yang datang sebagai manusia. Sebelumnya dia apa Pak? Makanya saya bilang orang Kristen itu harus cerdas dan jeli. Sebagai manusia, Agatha. Kalau Awalnya dia Muhammad- manusia. Baik, kalau Muhammad datang sebagai manusia atau dia memang manusia Pak? Iya, memang dia manusia. Nah, kalau Dia ayat manusia. yang kamu bawa, dia datang sebagai manusia, artinya sebelumnya dia bukan manusia. Kamu bilang, ya memang Muhammad manusia. Dia tidak datang sebagai manusia karena dia memang Kata, manusia. Bapak Muslim yang satu ini berupaya memahami ajaran Kristen yang bersumber dari Alkitab, tetapi memakai sudut pandang keimanan dan keyakinannya. Dia mulai dengan kata-kata yang cukup bagus, bahwa kategori atau kriteria penyesat itu adalah berupaya merubah ajaran Yesus. Saudari kita Agatha pun menjawab, betul, benar. Kemudian beliau mengutip 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kemudian Bapak Muslim yang satu ini membuat sebuah konklusi kesimpulan bahwa mereka sebagai Muslim mempercayai Yesus adalah manusia. Dan tentu menurut pemikiran Bapak ini, kepercayaan, pengertian, pemahaman yang mereka miliki sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Bahwa Yesus adalah manusia. Tetapi beliau yang begitu ngotot dan antusias semangat berdebat dengan Agatha memiliki pengertian dan pemahaman yang keliru. Karena memaksakan keyakinan doktrin ajarannya untuk dipercayai dan diyakini oleh orang-orang Kristen. Tetapi ada titik kelemahan yang sangat fatal yang dimiliki oleh Bapak ini, di mana beliau tidak jeli sehingga berupaya untuk mengubah ajaran Kristen. Tetapi sangat percaya diri bahwa apa yang dimengerti dan dipercayai itulah yang benar dan
orang-orang Kristen yang salah mengerti dan memahami. Kesimpulan seperti itu yang jelas terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Muslim yang satu ini. Apa yang dijelaskan oleh Agatha itu benar adanya. Firman Tuhan tidak berkata bahwa Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7 menegaskan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Satu hal yang keliru tadi disampaikan oleh Bapak Muslim ini adalah Yesus berkata, dalam konteks bacaan ini bukan Yesus yang berkata, tapi Yohanes sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus sebagai Rasul Kristus, dia yang berkata di sini dalam tuntunan pimpinan penerangan Roh Kudus. Dan perlu kita tahu bahwa pada saat itu ada satu ajaran yang berkembang, yaitu Gnostik. Salah satu di antaranya adalah Doketisme. Ajaran Doketisme ini menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah benar-benar datang sebagai manusia. Tetapi Yesus hanya memiliki tubuh bayang-bayang, sehingga yang mati di kayu salib itu pun bukan tubuh fisik benaran, tetapi tubuh fisik bayangan. Ini yang sedang ditentang oleh Yohanes pada saat itu. Itu sebabnya Yohanes jelas berkata bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Artinya bahwa memang Yesus itu benar-benar datang sebagai manusia. Bukan pengajaran Doketisme bahwa tubuh Yesus yang pernah datang ke tengah-tengah dunia hanya sekedar bayangan. Itu yang ditentang. Tapi Bapak Muslim yang satu ini tidak tahu, tidak mengerti hal itu. Sehingga ngerocos, percaya diri, ngotot, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika ayat firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti di sini ada perbedaan yang jelas antara Yesus itu manusia. Kalau Yesus itu manusia, berarti Yesus itu tidak punya praeksistensi. Tetapi ketika dikatakan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti Yesus itu sebelumnya punya keberadaan eksistensi kekal. Gagal paham dari Bapak Muslim ini adalah dia tidak mengerti, tidak memahami doktrin ajaran Kristen yang sangat fundamental dan mendasar. Bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Natur keilahian sebagai firman dan natur kemanusiaan yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang mana hidup selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Kolose 2 ayat 9 berkata begini, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Di dalam dialah, di dalam Kristus Yesuslah berdiam secara jasmani. Artinya apa? Di dalam tubuh fisik jasmani Yesus dalam keadaan sebagai manusia itu berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Dari ayat ini jelas kita melihat ada dua natur Kristus, natur keilahian atau keallahan dan natur kemanusiaan. Itu sebabnya Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dijelaskan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa berarti Yesus itu ketambahan natur baru, yaitu keadaan naturnya sebagai manusia. Natur keadaan Yesus sebagai manusia itu diperoleh dari dikandung oleh Bunda Maria tanpa menghilangkan eksistensi keberadaannya yang kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau dikatakan ia yang datang, Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, artinya Yesus Kristus memiliki praeksistensi sebagai firman. Dan penegasan akan hal itu
terlihat di dalam banyak ayat dalam Alkitab. Saya bacakan beberapa untuk kita. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Yesus itu sudah ada, tentu bukan dalam keadaan tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi dalam eksistensi kekal sebagai firman. Itu sebabnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dialah yang datang sebagai manusia. Artinya sudah punya eksistensi keberadaan kekal, tapi dia mengenakan natur baru dalam tubuh jasmani kemanusiaan, namanya Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga. Yesus yang turun dari sorga bukan berbicara tentang tubuh fisik jasmani, tapi eksistensi kekalnya sebagai firman yang diutus oleh Bapa dalam menjalankan misi kemesiasan penyelamatan di tengah-tengah dunia, yang mana manusia tidak berdaya mengatasi dosa. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Ia yang datang sebagai manusia, berarti dia keluar dan datang dari Allah. Ketika Yesus itu ada dalam diri Allah, bersama-sama dengan Allah, dalam keberadaan sebagai apa? Dalam keberadaan sebagai anak tunggal Bapa atau sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ada perbedaan yang sangat tegas dan jelas. Yesus itu manusia dibandingkan dengan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Kalau Yesus itu hanya manusia, berarti tidak punya kekekalan. Tapi kalau Yesus Kristus datang sebagai manusia, berarti dia punya kekekalan, hanya ketambahan natur sifat keadaan sebagai manusia yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, yang mana hidup selama 33,5 tahun di dunia ini.